sudah ditipu habis-habisan. Tadi semua. Ya. Nah inilah yang harus kalian pahami hari ini. Maka itulah kenapa ada konsep inna lillahi wa inna ilahi roji'un. Bangunlah dari tidur mati surimu. Bangunlah kehilangan kesadaranmu. Tempeleng wajah kamu kalau perlu. Tempeleng. Tempeleng yang kenceng kalau perlu. Tonjok yang kenceng. Hei bangun. Inilah manusia hanya tidak bahagia karena nggak bangun-bangun dari tidurnya. Nah, pada saat kamu sudah kembali pada dia, Allah tuh nggak mati. Ruh kita pun nggak mati. Maka kata Abah, mati itu tidak ada. Abah kasih tahu, jangan takut mati. Rindukanlah mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Selamat pagi sahabat Abah Setu MDNH dimanapun berada. Pertama yang utama, marilah kita sama-sama panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah wa syukrillah, dengan kudratnya, dengan iradahnya, dengan ilmunya. Pada pagi hari ini kita kembali adalah lanjutkan perjalanan hidup, ya. Kita hari ini lebih sadar, hari ini lebih ikhlas, hari ini lebih yakin, ya. Dan semoga berhenti jadi orang mabuk, ya. Tadi orang mabuk itu adalah cirinya tidak sadar tadi semua, dan sadar adalah lawannya mabuk tadi semua. Maka kita lahirkan hari ini adalah menjadi jiwa yang sadar, jiwa yang sudah kembali pada Allah. Maka alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Ya. Manusia semuanya selalu ingin bahagia, ya. Dan demikian pula sebenarnya dari awal pun Allah menghendaki kita adalah bahagia. Tetapi kemudian dari perjalanan waktu yang sudah ada, manusia kehilangan jati dirinya. Manusia lupa kepada dirinya. Itulah kenapa Abah dalam setiap memulai live itu dengan istighfar. Istighfar itu adalah sebagai ucapan adalah orang tobat. Tobat itu dari kata taba yatubu taubatan, adalah kembali. Kembali. Karena kalau tidak kembali, kalian tidak akan bahagia. Kembali kepada pemilik kita. Kembali kepada sumber kita. Karena segalanya sesungguhnya berasal dari sumber yang sama. Allahnya satu, Rasulnya juga satu sebenarnya, gitu. Yang bernama Muhammad tadi. Tapi juga pahami, ya. Ternyata Isa juga Muhammad, gitu. Ya. Musa juga Muhammad, Adam juga Muhammad, gitu. Nah, inilah yang harus ditumbuhkan kesadarannya. Kalau enggak, tadi terus neraka kehidupan ini, naraika tadi semua, ya. Kita adalah jadi orang-orang mabuk. Maka tadi kata Allah, Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kita disuruh pulang tadi. Taubatan abdi zalimin la yamliku li nafsihi. Taubat adalah kembali, dari kata taba yatubu taubatan, kembali. Tetapi kembali itu bukan mati. Nah inilah orang suka salah, ya, karena tidak kembali kepada sumber. Kalau ibaratkan layangan adalah tidak digulung kembali kepada pemiliknya,
tapi menjadi layangan yang bergerak di atas, merasa hidup sendiri. Inilah hari ini manusia. Manusia merasa hidup sendiri, kayak layangan putus gitu. Seloyong sana, seloyong sini, dia nggak sadar bahwa dia itu ada pemiliknya, bahwa layangan itu ada yang mainkannya. Maka harusnya kembali digulung talinya, dikembalikan. Taba ya tubuh taubatan. Karena kita sudah menjauh gitu. Inilah kenapa kita disuruh tobat, kembali. Kembali itu artinya berarti kita sudah menjauh gitu. Dan demikian pula tiap tahun kita melaksanakan Id. Id itu dikata ada ya udu itu kembalilah kembali. Jadi kenapa harus kembali? Karena kamu harus bahagia gitu. Karena kalau tidak kembali, bagaimana kamu akan kembali gitu kan? Nah inilah konsep yang sudah manusia adalah terjerumus terlalu jauh ya, sudah menjadi mabok massal ya, sudah menjadi apa namanya kehilangan amnesia massal tadi semua. Dan sekarang ilmu pengetahuan membuktikan ternyata kelahiran manusia itu hanya 12% saja kesadarannya itu. 88%-nya adalah mabok dalam keadaan tidak sadar, tidak mengerti. Akhirnya, nah inilah yang jadi persoalan hari ini. Jadi maka yang menderita itu adalah orang Islam, miskin, susah, korban judi online dan lain sebagainya. Karena tiap hari nyebutinnya Allah, tiap hari nyebutinnya Muhammad. Tapi nggak kenal Allah dan kenal Muhammad tadi semua. Orang-orang nggak nyebut nama Allah, nggak nyebut nama Muhammad, tapi mereka hidup bersama Muhammad dan Allah. Kalau kalian paham tadi semua ya. Karena disinilah sebenarnya yang harus kita kembalikan. Nah tadi Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kembali pada dia. Taubatan abdi zalimin la yamliku li nafsihi. Tidak ada yang memiliki jiwa ini kecuali dia. Dorau wala naf'an. Tidak ada yang bisa memberikan darurat, yang tidak ada yang bisa memberikan manfaat tadi. Wala mautan, tidak ada yang bisa mematikan, wala hayatan, dan juga tidak bisa memberi hidup kecuali sang sumber itu. Maka disinilah kita disuruh kembali. Kenapa? Dalam ayat yang lain Allah istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursili sama alaikum midroro. Nah itulah, kembalilah kepada Allah, istaghfiru rabbakum, karena dia adalah maha pengampun tadi. Maka bahkan Allah akan turunkan yursilis sama itu adalah air itu adalah sumber rizki, kebahagiaan. Yursilis sama alaikum midroro wa yumdidkum bi amwalin, bahkan dia akan berikan kepada kamu harta, wal banin tadi, wa yaj'al lakum jannatin, dia akan ngasih surga. Karena disinilah surga atau neraka. Orang yang sadar surga, orang yang nggak sadar neraka. Kapan? Sekarang. Orang yang sadar adalah yang tidak sadar siksa kubur. Jadi siksa kubur itu hari ini. Neraka juga hari ini. Surga juga hari ini. Nah, itulah baginda Nabi. Kenapa setelah pulang Mi'raj, bahasanya ini juga harus dipahami tentang Mi'raj tadi semua. Kan Mi'raj itu hanya kesadaran, dari kesadaran materi. Ya, Adam itu kesadaran materi gitu. Jadi dia tahunya adalah makhluk materi. Harus naik kepada kesadaran energi. Karena materi itu berasal dari energi. Maka nanti akan berpadu adalah perpaduan kesadaran materi dan energi akan kembali pada kesadaran cahaya. Nah ini maka kata Abah bahwa seharusnya kita ini adalah ayo kembali pada Allah. Kembali pada Allah itu bukan mati. Ya karena kalau nggak kembali kepada Allah nggak bisa kita mendapatkan surganya Allah. Di mana? Di sini. Kapan? Sekarang. Itulah Allah ingatkan wa id qulna ya adamu uskun anta wa zaujukal jannah wa kula minha ragadan. Kata Allah, "Hei Adam, wa id qulna ya Adam, dan satukanlah dengan ruh, satukanlah dengan jasadmu tadi semua. Dan raihlah surgaku," kata Allah. Pakaian, makanan, maka hari ini sahabat bagi kalian yang sudah surga, makanan itu berjibun. Jadi semua makhluk berlomba-lomba ingin kamu makan. Semua kendaraan berlomba-lomba ingin kamu naiki. Tadi semua, ya. Bahkan termasuk juga bagi laki-laki. Banyak perempuan ingin kamu kawini. Bidadari. Inilah, aduh, memahami agamanya ini. Tadi semua.
Ya, ya, ya. Maukah kami maaf? Nah, ini contoh sahabat. Makanan datang tiap hari, uang datang tiap hari, minuman yang enak datang tiap hari, kendaraan juga yang bagus-bagus juga datang. Karena memang disinilah sesungguhnya tempat kamu. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Di sini kamu diciptakan, dari tanah kamu diciptakan, ke dalam tanah kamu dimasukkan, dari tanah kamu dikeluarkan. Fiha tuhyauna wa fiha tamutuna wa minha tukhrajun. Di sini kamu hidup, di sini kamu dimatikan, di sini pula kamu dibangkitkan. Maka kata Abah, mati itu tidak ada. Ya. Karena itulah Nabi bersabda, al-mu'minuna la yamutuna bal yankiluna min daril fana ila daril baqo. Sesungguhnya ruh itu, al-mu'min di situ adalah maknanya ruh. Tadi semua siapa? Si hamba, si insan tadi. La yamutuna, tidak akan mati. Maka mati itu tidak ada. Tadi semua mati itu yang ada itu casing saja. Yang ada hanya diganti casingnya. Kenapa juga diganti casing? Tadi HP-nya udah layarnya udah nggak jelas. Tadi buram matanya, udah budeg telinganya. Abah juga gigi udah omak aja. Kenapa Abah tuh setiap hari merindukan pulang? Pengen ganti casing. Yang lebih gagah, yang lebih ganteng, tadi semua. Yang lebih strong, Pak Heri. Lah iya, tadi semua. Kita ini kan orang ini nggak paham-paham tadi semua. Coba kalau kamu paham, sebetulnya tiap hari kamu itu, ya Allah ganti casing ini. Kenapa saya pesek sekarang ini? Pengen nanti lebih. Sekarang itu kamu hidung mancung, mau kayak apa kamu? Maka nanti sebetulnya ada cara. Bagaimana kamu ingin seperti apa kamu nanti itu? Sebetulnya ada komitmen yang kamu harus katakan misalnya. Aduh, ini juga kalau Abah buka juga kalian pasti nggak paham. Mau jadi laki-laki, mau jadi perempuan, mau hidung kayak apa, mau cantik kayak siapa, mau ganteng kayak siapa, mau kayak seperti siapa. Sebenarnya, kalau kalian paham tadi semuanya. Karena kamu ini siapa, gitu kan tadi semua. Maka disinilah yang harus dipahami oleh kita. Itulah kenapa Allah suruh wasyari'u ila magfirati mir rabbikum wa jannatin arduhasam. Buruan kembali pada Allah. Karena kalau nggak kembali pada Allah berarti kamu di neraka, gitu loh. Kapan? Ya sekarang kembali itu. Karena kalau enggak kembali kepada dia, berarti kita ini adalah mabuk. Maka bahkan orang yang mabuk, kata Allah, wala taqrabus sholat wa antum sukaro. Jangan kamu dekati sholat kalau kamu lagi mabuk. Tadi, siapa dirimu kamu nggak kenal, sampai kamu, kata Allah, tahu apa yang kamu ucapkan. Kamu ucapkan nggak tahu lagi. Tadi semua. Bukan ngerti artinya, sadar. Tadi semua. Inilah kesadaran yang harus kamu bangun tadi semua, ya. Maka sebetulnya orang-orang di dunia ini kalau kalian ngerti sebetulnya akan dilahirkan kembali dalam keadaan lebih cantik, lebih tampan. Maka dia pasti merindukan orang dia sekarang kurang cantik, nanti akan lebih cantik gitu kan tadi semua, ya. Maka inilah yang harus dipahami. Ayolah, jangan kuper lagi memahami agama. Jangan terjebak dengan doktrin sesat, ya. Tadi semua yang akhirnya menyengsarakan. Karena sekarang ini kata Abah, kalau nggak disampaikan, nggak dibuka hari ini, Islam sudah jadi jongos, Islam sudah jadi miskin, korban judi online, korban slot, tadi semua. Inilah penyebabnya. Karena kita masih belum sadar, masih ingat kepada dongeng nanti. Siapa yang bilang nanti? Qurannya mengatakan sekarang. Nggak tahu ngikutin Quran mana manusia sekarang ini. Ngikutin Muhammad mana? Jangan-jangan Muhammadnya orang Cijambe. Nah inilah Muhammad mana yang kamu ikuti. Nabinya sayang pada Yahudi, nabinya sayang pada Nasrani, nabinya sayang pada Majusi. Ini ngajak perang aja melulu. Nah inilah yang jadi persoalan. Yang harus dipahami tadi semua. Maka ini yang harus kita bangun kesadaran ini hari ini, sekarang, saat ini. Tadi semua. Karena kita sedang live bersama Allah. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Maaf sahabat, kita ini kulil haqqo walau kana murran, katakan kebenaran, dan semuanya itu Al-Qur'an sumbernya. Abah sudah menemukan ayat kembalinya kita pada manusia ke sini itu 238 ayat semuanya. Dan semuanya begitu jelas, nggak usah menggunakan mafhum nas, menggunakan arti mafhum, ya, karena pakai mantuk saja, lempeng saja udah. Kalimat itu mudah dipahami sebenarnya dari semua, ya.
dan sangat ilmiah. Dan Allah sudah mengatakan di dalam Al-Quran sendiri, wa may yattabi'u aktsarahum illa dhanna. Kebanyakan manusia itu hanya don saja soal agama itu. Sangkaan pada barja, sangkaan pada siksa kubur, sangkaan ada abah kalau siksa kubur di situ ada, kasih kabar saya itu semua. Mana mungkin Allah yang begitu sayang padamu akan nyiksa kamu? Mana mungkin Allah yang dari awal pun dia adalah ingin dikenali dan tajali daripada dia akan nyiksa kita. Nah inilah satu. Maka abah itu kalau dengar kiai ustadz ngomongin Allah bakal nyiksa, itu bagi abah itu bergidik, bergetar abah itu. Tadi semua. Ya Allah kata abah, ini Tuhan yang agung dipitnah sedemikian rupa. Inilah ya Allah ya Karim. Tadi semua. Allah tuh hanya ingin kamu bahagia kok dari awal pun. Ini dongeng Allah, cerita Allah. Tadi semua. Maka kenapa kita harus kembali pada Allah? Kenapa sekarang manusia jadi berantem? Karena sudah jauh. Tadi. Itulah kenapa ayat-ayat yang disuruh kembali. Kalibatkan layangan itu, maka kata Allah, ya ayyuhal insan ma ghurraka bi rabbikal karim. Alladzi khalaq, dikembalikan kata Allah, alladzi khalaqa fasawwaka fa'adalak. Dikembalikan, ingatkan kepada masa penciptaan. Jadi karena kita sudah jauh, maka disuruh tobat, 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 tobat. Itu karena kita sudah jauh. Sudah hilang kesadaran. Sudah nggak ngerti lagi siapa diri kita. Siapa lagi Tuhan kita. Untuk apa kita ada. Kenapa kita ada. Nggak ngerti. Maka muncullah pemahaman-pemahaman adalah merupakan buah khuldi. Allah sudah melarang jangan mengambil buah khuldi. Tadi wa id qulna ya adamu uskun anta wa zaujukal jannah wa kula min wa la taqrabah hadhihi sajarah. Nah inilah sekarang manusia justru dengan pemahaman yang sebenarnya adalah bukan asli jati diri kita, tapi informasi yang diterima dari luar. Nah inilah yang akhirnya manusia terjebak dengan kisahnya sendiri, lupa kepada kebahagiaannya sendiri. Nah itulah sahabat, kenapa Allah menyuruh kita kembali. Ya, semua banyak ayat dalam Al-Quran itu adalah kenapa kita disuruh bertakwa. Kenapa takwa itu adalah pakaian daripada iman. Al-imanu uryanun walibasuhu takwa. Iman itu telanjang. Kembalilah. Tadi semua. Dan marilah kembali. Tuhan ada di sini, di dalam jiwa ini. Berusahalah agar dia tersenyum. Berusahalah dia tersenyum. Bagaimana supaya dia tersenyum? Kembali pada dia. Kenapa harus kembali pada dia? Karena dia ingin membahagiakanmu, bukan menyiksamu. Ya. Berhentilah menuduhnya yang macam-macam. Karena tidak ada ayatnya. Adapun dia dalam bercerita tentang adabun azim, tadi contoh. Wa makana sholatuhum indal baiti illa muka'au. Fadukul adab. Wa makana sholatuhum indal baiti illa muka'au wa tasdiyatan. Fadukul adab bima kuntum takfurun. Itu bukan disiksa. Orang Allah menyuruh. Sungguhnya sholat-sholat mereka itu di masjid mereka. Wa makana sholatum indal baiti. Di rumah-rumahnya mereka itu, di masjid-masjid mereka itu hanya siulan dan tepuk tangan. Maka kata Allah, kalau sholatnya kayak begitu, maka sholatmu tidak berdampak. Makanya tadi kenapa Abah kemarin bahas, doa, zikir, sholat. Harusnya adalah berdampak. Makanya, inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Berdampak pada wa'mur ahlaka bisolat wastabir alaihi la narzuka rizqa wal akibatu litaqwa di bawahnya. Sebenarnya. Tapi kenapa? Karena sholatnya mabuk. Tadi. Lagi amnesia. Lagi nggak sadar diri. Siapa diri saya ini? Ha ini. Muncullah hayalan surga di sono. Bidadari di sono. Biar saya menderita di sono. Di sini yang penting saya bahagia di sono. Dongeng etebung. Yang kayak begitu. Tuhannya sendiri menceritakan kebahagiaanmu itu di sini. Tadi. Karena di sinilah kita dikasih alam fisik. Ada ruh jismani untuk menikmati. Segala yang fisik. Buahnya fisik. Tadi semua perempuannya fisik. Tadi semua. Karena alam fisika itu di sini. Dan alam fisika adalah EMC kuadrat. Sesungguhnya energi itu tidak akan hilang. Hanya akan berubah bentuk. Nah, tadi hati-hati jadi monyet. Karena tadi ruh itu tidak akan hilang. Al mu'minuna la yamutuna bal yankiluna min daril fana ila daril baqo. Cuma akan berubah bentuk. Maka Abah sudah katakan berkali-kali. Ada orang dalam Quran itu jadi besi, jadi batu, jadi monyet, jadi babi, jadi rumput. Itu Quran. Semua.
Tadi semua karena kalian ngajinya nggak Quran. Kitab gundul aja yang diajinya. Yang sudah dibelokkan oleh Yahudi-Yahudi itu. Tapi justru malah Quran yang nggak diaji. Tafsirnya megang pada orang dulu aja yang ilmiahnya belum ada. Karena Allah sudah mengatakan wa may yattabi'u aksaruhum illa dhanna. Kalian itu beragama itu hanya sangkaan saja, don saja. Inna dhanna la yugni minal haqqi syai'a. Sesungguhnya don itu adalah sedikit pun tidak akan memberikan kebenaran walaupun sedikit. Inna dhanna la yugni minal haqqi syai'a. Inna Allah itu ilmiah. Terima kasih sahabat. Ya. Allah itu ilmiah. Dan sekarang itu keilmian Allah. Maka apa? Sekarang dengan munculnya ilmu filologi, antropologi, sosiologi, genetika, ilmu Mendel, hukum Mendel. Kemudian juga hukum, termasuk juga adalah Pitagoras dan lain sebagainya. Itu adalah Allah sedang menghitung, mengrealistikan segala apa yang ada di alam ini sangat real, ilmiah. Itu maka kata Allah tadi. Kalau dulu manusia kata Allah hanya don, tapi sekarang dengan ilmiah. Orang yang ngaku duriat sekarang bisa dibuktikan bukan. Orang yang mengaku begini secara arkeologi dibuktikan. Oh, kisah begini sekarang oleh arkeologi dibuktikan. Ada naskah-naskah lama sekarang dengan filologi dibuktikan. Apakah nikmat mana yang kita dustakan? Hari ini itu Allah sudah lengkapkan semuanya. Tinggal manusia mau sadar enggak. Dan sayang kata Abah sudah keliling dunia. Justru yang gak sadar itu orang kita. Orang Islam hari ini. Masih pemahamannya hayal. Itulah kenapa selalu tobat tadi semua. Innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin. Kenapa sih kamu disebut tobat? Supaya kamu bahagia. Karena kamu hanya bisa bahagia kalau bersama Allah. Dan sekarang agama ini sudah tadi. Yang tadinya agama itu satu. Allah. Hakikat Allah itu dah Muhammad itu seperti air. Begitu dibotolin, ades, le mineral, aqua, berantem. Padahal semuanya air. Yang menghilangkan haus itu bukan tulisan botol. Sekarang terjebak dengan nama, identitas. Tadi semua, yang saling membenci. Inilah kenapa, karena sudah jauh. Itulah kenapa ada bahasa inna lillah wa inna ilahi roji'un. Kembali pada Allah. Supaya kamu bahagia di dunia ini. Inna lillah. Tadi semua. Karena kata inna itu harfu taukidin. Tadi semua. Karena orang ada yang gak percaya bahwa manusia sudah kembali ke sini. Inna lillah. Wa inna ilahi roji'un. Inna lillah wa inna roji'un bukan mati. Karena kalau kamu gak kembali pada Allah. Maka itulah yang Allah katakan. Man kana fi hadil a'ma. Bahwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Kalau kamu gak berjumpa dengan Allah. Paman kana yarju liqa'a rabbih. Kalau nggak liko hari ini, ya kamu tidak akan liko nanti. Jadi liko itu kapan? Ya sekarang. Karena kalau nggak kembali kepada Allah, innalillah. Kenapa harfu taukidin? Adalah untuk menjelaskan karena banyak orang nggak percaya bahwa setelah hidup itu lahir lagi. Maka juga itulah yang katakan al mu'minuna la yamutuna bal yankiluna min daril fana ila daril baqo. Tadi inilah hanya makanya aduh ya Allah ya Karim tadi semua ya. Tapi kalau Abah terlalu jauh juga membukakan juga khawatir juga nanti. Nah, cuma tadi kan masalahnya kisi-kisinya Abah sudah buka bahwa kehidupan inilah panggung kehidupan Tuhan di sini. Inilah surga dan neraka kamu di sini. Sirat dan barjah kamu di sini. Siksa kubur pun di sini. Nyata, kelihatan saat ini, sekarang. Tadi semua. Maka ayo pilihan, bahagia pilihanmu. Mau cara mana kamu? Silahkan, Abah sih terserah kalian. Pilihan ada pada dirimu. Dan sekarang, tidak sedikit, bahkan ratusan kiai yang kelopokan ke Abah. Bah, ekonomi saya susah, Bah. Bah, ini Bah, bagaimana Bah? Nah, itulah saya bilang tadi. Terus kiai ilmumu di mana itu? Ditaruh di mana? Di jidatmu. Tadi semua. Kenapa? Masa sampai kayak begitu? Bahkan belum lama, ada datang kiai ke sini. Korban judi online, korban penggadaan uang. Mampir ke Abah kiai. Dia bilang saya korban penggadaan uang. Saya bawa uang 100 juta. Atau bablas sama dukun. Saya tanya, waktu kamu datang ke dukun tuh kiai. Apa rumahnya bagus? Jelek. Tolol amat kamu itu.
Wong dia aja rumahnya jelek, kalau dia bisa gandain uang dia dulu. Nah, disinilah sesungguhnya nggak peduli kamu kiai ilmunya kayak apa. Pada saat Allah sudah menutup hatimu, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim bisyawatu wa lahum adabun alim. Kenapa? Karena di sini udah fi qulubihim maradun fazadahumullahu marado. Ada penyakit. Maaf ya. Banyak kabar ini kiai apa semua jadi bingung ekonomi, bingung ini, bahkan ada yang korban judi online. Coba, ini dunia mau apa? Mau kayak apa dunia ini? Abah ini memberikan penyadaran karena Abah ingin Islam itu bangkit. Karena sekarang yang bangkit di mereka. Mereka. Makanya dulu di awal pergerakan, betul. Islam itu ada di bawah kemajuan itu ada pada Islam. Al-Kindi, kemudian Syekh Botani, Syekh Al-Jabar, kemudian Ibnu Rus, Ibnu Sina, ya, ulama-ulama yang hebat, fisikawan, kimiawan, ilmu kedokteran, tadi ilmu antariksa. Sekarang udah ganti namanya, Newton, Archimedes, Kepler, Pythagoras, tadi semua. Kenapa? Karena Islam sudah kehilangan jati diri. Islam sudah ditipu habis-habisan. Tadi semua, ya. Nah, inilah yang harus kalian pahami hari ini. Maka itulah kenapa ada konsep inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Inna lillahi itu adalah kita milik Allah. Maka kita itu wa inna dan semua milik Allah. Ilaihi roji'un, kembalikan pada Allah. Kapan? Sekarang. Kalau enggak sekarang kamu tidak akan ketemu surga di sini. Kalau enggak sekarang kamu tidak akan menemukan kesadaran sekarang. Itulah kesadaran Sidroh Al-Muntaha itu dari kesadaran Adam. Karena kesadaran Adam, kesadaran materi. Karena makhluk itu adalah hanya dipikirnya materi. Tapi manusia tidak paham bagaimana hakikat materi itu. Dirinya materi. Dan di dalam materi itu ada energi. Karena semua materi berasal dari energi. Berarti kesadaran energi itu kesadaran adalah Isa. Disitulah kita sudah mulai belajar berbaik. Bagaimana ada Isa, Yahya itu adalah belajar berbagi. Nah, mulailah berbagi. Ahsin kama ahsanallahu ilaika. Kalau pertama kesadaran Adam, kesadaran monyet, binatang. Selalu ini milikku. Hartaku, rumahku, keluargaku, kebonku, bahkan sholatku. Itulah kesadaran binatang sebetulnya. Itu ada pada nafsul ammaroh. Tadi semua. Ya. Maka ini harus naik pada kesadaran daripada Yahya, Isa. Pada kesadaran energi. Tadi semua. Karena pada saat sesuatu itu uang, pada saat kita apapun yang kita makanan, uang, membantu dengan tenaga itu energi. Maka justru kebahagiaan itu ternyata pada saat membantu orang lain. Tadi semua. Maka di sini Abah gerakan bedah rumah, bedah pondok dan lain sebagainya, penghijauan. Tadi semua. Karena rubahlah materi itu menjadi energi. Maka datang kepada kamu pun berupa energi. Maka EMC kuadrat. Surga itu bisa diukur rumus pakai MC kuadrat. E-nya energi. Energi mana yang kamu dapatkan? Energi kemiskinan, energi kesusahan, materi dirimu. Seberapa tebal kamu sebagai ada. Maka inilah kita harus kembali kepada C kuadrat. Nurun ala nurin. Ya. EMC kuadrat itu mengajak kita adalah kembali kepada Allah. Karena badanmu itu badrun dan sebenarnya ruhmu itu samsun. Dan itu. Tadi. Maka disitulah ada kaukabun durriyun yuqadu min sajaratin mubarakah. Zaitunatila syarqiyati wala gorbiyah. Yakadu zaituha yudi'u nurun ala nurin. Yahdillahu li nurihi mayyasha. Dari awal Allah suruh kembali. Hei hambaku kembali. Pulanglah. Inna lillah. Wa inna ilahi roji'un. Ayo kembali sekarang. Karena hanya aku yang bisa membawa kamu bahagia. Karena hanya aku yang bisa menyelesaikan urusan. Makhluk di dunia ini, doro, termasuk Nabi Muhammad. Doro, wala naf'an, wala mautan, wala hayatan. Pahami ini. Ini hanya dongeng dalang satu-satunya. Wahada yuwahidu tauhidan. Kembali kepada dia satu. Tadi semua. Ya. Tetapi kita harus mengerti tahapannya. Tadi, melihat nur af'al Allah pada Al-Mahdi. Melihat nur asma Allah pada Muhammad. Melihat nur sifat Allah pada pada Nur Muhammad. Melihat nur af'al Allah pada Al-Mahdi tubuhmu.
Melihat nur asma Allah pada hatimu. Melihat nur sifat Allah pada nur Muhammad, pada ruhmu. Melihat nur Allah adalah pada syirmu. Itulah kenapa kamu harus bahagia. Maka Allah mengundang ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah. Itulah. Hei jiwa yang sudah tenang. Siapa jiwa yang senang? Jiwa yang sudah sadar. Maka Abah bikin STS. Sadarlah. Bangunlah. Berhentilah dari mabok. Bangunlah dari tidur mati surimu. Bangunlah kehilangan kesadaranmu. Tempeleng wajah kamu kalau perlu. Tempeleng. Tempeleng yang kenceng kalau perlu. Tonjok yang kenceng. Hei bangun. Inilah manusia hanya tidak bahagia karena nggak bangun-bangun dari tidurnya. Nggak sembuh-sembuh dari mabuknya. Sampai Allah katakan wala taqrabu salat. La taqrabu salat wa antum sukaro. Dan jangan kamu dekati salat kalau kamu mabuk. Bagaimana mau salat kalau mabuk? Karena salat itu adalah as-salat itu aqimis salat aqama yuqim iqamatan itu sadar dari semua, ya. Bagaimana kita sadar? Sadar bahwa sebenarnya aku ini ada yang diadakan. Itu. Sadar bahwa ini aku hidup yang dihidupkan. Sadar bahwa sebenarnya aku ada kekuatan yang diberikan kekuatan. Sadar daya yang diberikan daya. Sadar aku ini bisa memberikan darurat, dorau wala naf'an, dan memberikan manfaat. Aku sadar bahwa aku tidak memiliki hidup dan tidak memiliki mati. Sadar. Nah, pada saat kamu sudah kembali pada dia, Allah tuh nggak mati. Ruh kita pun nggak mati. Maka kata Abah, mati itu tidak ada. Abah kasih tahu, jangan takut mati. Rindukanlah mati. Tapi mati kalau bisa sekarang, supaya surga sekarang. Tapi kalaupun nanti waktunya adalah mati hisi, tubuh keluar, nggak usah takut. Kamu diganti HP baru. Tadi semua. Kalau sekarang kamu mereknya adalah buatan Cina, nanti buatan Amerika, Apple. Layarnya lebih jernih, matanya bening, matanya biru, tadi bulu matanya lentik, tadi semua. Aduh, kenapa? Maka tiap ya Allah buruan ganti casing. Kalau kamu ngerti, itulah kenapa para aulia Allah itu berdoa begitu tiap hari, merindukan. Kenapa? Ya, kapan lagi merubah nasib kecuali sekarang nggak bisa, nanti aja dah, gitu. Nah, itulah sebetulnya kalau ngerti. Apalagi kalau Abah bahas dari ilmu tarikh. Bagaimana? Kau katakan Adam. Adam itu baru 10.000 tahun. Sekarang ini Adam yang keberapa ribu dari semua. Inilah juga karena orang oonnya Islam. Adam itu bukan kisah sosok, tapi peran seseorang. Yang berjalan Adam itu adalah dari dia. Dari tidak ada harus menyadari tidak ada. Kita dari kosong. Kita kan awalnya kosong di alam ahadiyat itu. Maka disitulah alam zat, alam ahadiyat adalah alam kosong. Maka kalau kita nggak ngerti alam kosong, maka kita harus kembali dulu ke alam sifat, ke alam titik. Dari kosong adalah ke sifat, tadi semua. Ya. Nah inilah kemudian kita paham, barulah ke alam af'al. Makanya la ilaha illallah. Illallah itu asma dan af'al di situ. Adalah untuk menyadari itu semua. Ya. Tapi ya Allah ya Karim. Nah inilah maka sahabat kenapa konsepnya innalillah. Ya. Innalillah wa inna ilahi roji'un. Kembali kepada Allah itu sekarang. Dan Allah sudah mengundang. Ya ayyat Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki. Pulanglah pada Tuhanmu. Kenapa harus kembali pada Tuhanmu? Kalau ibaratkan layangan, hei layangan. Ayo kembalilah ke golong. Kembalilah ke golong. Kamu itu bukan hidup sendiri loh di atas itu. Ada tali. Nah itu. Ada tali, kembalilah pada golong. Tadi, tobatlah ya tubuh taubatan supaya kamu bahagia. Kenapa? Karena kamu sudah jauh sekarang, udah terbang tinggi. Tadi, udah terbang tinggi sampai lupa di atas itu mabok. Selayang sini, seloyong sini, selayang sono. Sampai Allah ingatkan, ya ayyuhal insan ma ghurraka bi rabbikal karim. Tadi, maka banyak nih. Tuh, Cong yang riado, itu riadohnya pada mabok. Tujuannya dunia. Itulah riadoh mabok. Riadoh mabok itu namanya. Tadi semua. Nah inilah yang tadi semua. Karena tetap aja ujung-ujungnya itu makhluk lagi. Materi lagi. Tadi semua. Nah inilah sahabat persoalan-persoalan yang sekarang ini manusia ini yang sedang dihadapi. Layangan maka Allah ingatkan. Ya ayyuhal insan ma ghurraka bir. Hei layangan kata Allah. Nah gitu.
Kamu lupa kamu tuh punya golong. Ayo gulung. Tobat. Kembalilah. Kamu tuh terlalu jauh. Maka itulah kenapa kata Abah. Dari Muharram sampai Zulhijjah itu sedang belajar menggolong kembali kita kembali pada Allah. Kenapa? Supaya surga di sini. Kapan? Sekarang. Tadi semua. Kenapa Abah bisa ngomong itu? Karena hari ini Abah membuktikan itu. Tadi semua. Merasakan itu. Tadi semua. Harusnya hari ini kalian menikmati itu. Sekarang. Ya. Maka kenapa? Dari Muharram harus bebas dari penyakit kulit. Ayub bebas dari penyakit kulit di Muharram. Yakub bebas dari penyakit buta di Muharram. Yusuf keluar dari bui di Muharram. Namrud, Ibrahim bebas dari Namrud di Muharram. Ashabul Kahfi keluar dari gua di Muharram. Maka Nabi Yunus keluar dari perut ikan, Muharram. Itu sudah ngomongin tadi. Kita yang layangan yang tidak sadar, hilang kesadaran, amnesia, mabok. Tadi semua, itu kisah-kisah tadi itu. Maka begitu Allah menyebutkan nama dalam Al-Quran, itu bukan hanya sosok tapi peran. Itu kita juga. Maka apa? Adam itu ya Muhammad. Sis juga Muhammad. Idris Muhammad. Maka tadi pelaku itu cuma satu aja di dunia ini, Muhammad sebenarnya. Dan Allah gitu. Maka Allahu mubtada, nurus samawat khobar mubtada. Dialah Muhammad itu pemain. Makanya ini harus dipahami. Hadis semua. Marilah kita kembali. Dan Allah nyuruh kita kembali. Maka di Muharram itu kita harus bebas. Supaya apa? Sofar sipir, kosong. Kembali pada kosong. Kenapa kita hilang kesadaran? Begitu kosong jadi angka 1, jadi angka 2, jadi angka 3, angka 4, 5. Bingung lah udah tuh. Begitu jadi angka 9 udah tambah bingung lagi. Padahal dia kosong. Walaupun sekarang udah angka 9 akan dibalikin ke kosong. Gitu. Karena kita bingung itu karena begitu kosong berubah jadi angka 1, angka 2. Begitu alam ahadiyat berubah alam sifat. Alam sifat berubah tadi menjadi alam af'al dan alam asma. Bingung manusia. Manusia banyak. Agamanya beda. Sukunya beda. Kaumnya beda. Padahal kalau kamu golong semua ke belakang. Oh, ternyata dari titik yang sama. Dari Allah yang sama. Dari sumber yang sama. Dari hidup yang sama. Nah inilah yang harus dipahami. Ya. Kalau nggak gitu berarti ya selamanya. Itu yang Nabi katakan manusia adalah akan disiksa kubur. Nah itu. Ya hari ini. Abang lihat itu. Manusia akan di neraka. Mati nggak sadar lagi. Mati nggak sadar lagi. Mati. Maka tadi kata Allah. Man kana fi hadil ama. Bahwa fil akhirati ama wa adallu sabila. Kalau kamu hari ini nggak jumpa dengan Allah. Maka. Bahkan kenapa dalam hadis Nabi. Ya sampai ada orang yang kata Nabi. Lahir dalam keadaan bodoh. Dibangkitkan dalam keadaan arif. Hai. Tapi ada orang hidup dalam keadaan alim. Tapi mati dibangkitkan dalam keadaan jahil. Bodoh. Tadi semua. Disinilah sesungguhnya harus. Dan ternyata itu Abah saksikan sendiri hari ini. Ya. Jadi disinilah sahabat bahwa. Dan juga kenapa kalian waktu ke tawaf. Tawaf itu putar ke kiri. Tawaf mau putar ke kiri itu melawan. Putarin balik. Golongin lagi gitu loh. Kamu udah jauh. Maka tadi. Id. Dari Muharram ke Sofar. Sofar. Rabiul Awal. Mulud. Tadi semua. Kenapa mulud? Disitulah kelahiran Nabi 12 Rabiul Awal. 12 Rabiul Awal. Nabi wafat 12 Rabiul Awal. Karena kita hidup juga dohir 12 jam. Batin 12 jam. Tadi. Pahami itu. Karena Rabiul Awal 12. Tapi 1 dan 2, 3. Itulah kita itu manusia itu selalu 3 kesadaran. Islam, iman, ihsan. Itulah syin itu giginya 3. Sama. Syariat, tarekat, hakikat. Mana? Nyatu pada ma'rifat. Ma'rifat. Di dalamnya ada syariat, ada tarekat, ada hakikat. Pada ma'rifat. Itu. Jadi ada pada titik ma'rifat itu. Tadi. Maka itulah Allah nyuruh kita adalah selalu. Adalah. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Ayo kamu ridho. Pulanglah padaku. Bukan pulang itu nyuruh mati. Nyuruh kamu bahagia. Supaya kamu bisa ke surga. Padhuli fi'ib. Jadilah hambaku. Ayo jadi hambaku. Gimana caranya jadi hambaku? Ya kamu harus al-mutu qabla anta mutu. Karena aku itu ada kalau kamu tidak ada. Maka kembali dulu padaku. Itu urusanku nanti. Golong aja layangannya.
Kembali. Tadi. Digulung dulu. Tadi semua. Taba ya tubuh taubatan. Kembali. Kenapa disuruh kembali? Karena udah jauh layangannya, udah talinya jauh. Takut surga di sana layangan itu. Takut neraka. Ingin kaya. Dia riado. Riado sambil ke layangan itu. Ingin kaya, ingin ini, ingin apa semua. Ya Karim. Taba ya tubuh taubatan. Kembali dulu. Gulung, gulung, gulung. Maka itulah kenapa waktu umat Musa. Ya Allah, kata Musa. Ini umatku gimana? Dia udah nyembah Samiri. Nah sekarang kita penyembah Samiri ini semua. Ini sapi emas. Yang kamu bangga-banggakan terus. Inilah sapi. Maka harus disembelih. Inilah kisah Samiri itu tentang tubuh kita. Yang sapi dari emas. Kita tidak boleh dihina. Tidak boleh diinjak. Tidak boleh rugi. Tidak boleh sakit. Tidak boleh kalah. Itulah sapi. Tadi semua. Ya Karim. Tadi semua. Apa yang nggak ngerti. Makanya dia masih pusing hidupnya. Nah inilah. Kembali dari awal juga. Maka semua kembalikan agama itu pada satu. Pada Allah. Inna dina indallah. Di sisi Allah. Bukan indanas. Kembalikan tuh botol-botol aqua, Ades, mineral, pit, apapun mereknya. Masukin ke satu botol. Tadi semua. Botol Allah. Nah, itu. Botolnya itu Muhammad. Muhammad lah tadi semua. Ya. Mau Hindu juga Muhammad. Buddha juga Muhammad. Katolik juga Muhammad. Kalau ya kan tidak ada orang dari mana asalnya. Semua datang dari titik yang sama. Bikana makana. Biyakunu mayakunu. Segala apa yang terjadi dulu dari dia. Dan segala apa yang sedang terjadi hari ini, dia. Dan apa yang akan terjadi, dia. Terus, kamu kenapa membenci orang lain? Membenci agama lain? Mengkafirkan agama lain? Wong sumbernya sama. Inilah karena layangan sudah putus tadi semua. Tahu-tahu di atas langit itu sing berterbangan. Layangan si A, layangan si B, layangan. Udah berantem tuh di atas. Tadi semua. Padahal semuanya dari tali yang sama, dari golong yang sama. Dari sumber yang sama. Itulah dalam tauhid syuhudul kasroh bil wahdah. Ya silahkan mau paham seperti apa. Tapi ternyata ya kalian masalahnya. Hari ini, bahkan nanti kalian akan saksikan. Semakin menderita. Kita Islam itu. Kalau tidak bangkit hari ini kesadarannya. Karena kalau Abah sedikit buka tentang apa namanya. Jahatnya adalah planning pemilik modal global. Ingin menjadikan negara kita ini negara yang khayal, negara miskin, padahal kita penuh dengan kekayaan, supaya kita memang dijadikan jongos. Negara-negara maju itu tidak akan bisa dia punya karyawan kecuali dengan negara-negara yang miskin. Coba pahami sahabat, ini bukan tentang ketuhanan sebenarnya kalau kalian ngerti. Siapa Zionis itu? Zionis itu nggak peduli dengan Tuhan. Yang dia peduli ada kapital. Jadi kalau kalian paham tentang pergerakan agama dari dulu, bahkan itu sesungguhnya adalah penguasaan manusia, pemilik duit, pemilik modal, sehingga menciptakanlah tokoh-tokoh agama, patung-patung agama, tokoh-tokoh agama untuk mempengaruhi manusia dalam pemahaman pada Tuhan. Sehingga manusia kehilangan kesadaran. Tapi yang diinginkan oleh mereka menjadikan negara ketiga ini adalah jajahan. Tadi semua. Dijajah dengan akidah, dijajah dengan ekonomi, dijajah dengan apa? Kalian rasakan. Bahkan dijajah dengan slot. Hari ini banyak Islam ini korban slot. Tadi pinjol, slot, judol, tadi semua. Ya. Neraka yang kita ciptakan sendiri. Kenapa? Itu bisa kena karena bodoh. Nggak sadar, mabuk. Tadi semua. Beragama mabuk. Bertuhan mabuk, beragama hayal. Kapan? Dan Allah sebetulnya menyuruh kepada kita. Kita paling ngerti konsep. Tapi kita justru sejak perang salib itu hilang konsep kita. Lihat oleh kalian. Buku-buku kita oleh penulis-penulis Nusantara dibawa oleh Belanda ratusan ribu. Inggris 1886 membawa 17.000 buku dari Nusantara. Karena malah kalian ngagung-ngagungkan bangsa lain. Yaman lah, Arab lah. Inilah orang mabok.
ciri orang mabok. Aduh, ya Allah ya Karim. Tadi semua, ya. Inilah maka innalillahi wa inna ilaihi rajiun, bukan mati. Tadi semua kembali pada Allah. Tabaya tubuh taubatan. Tadi kata Allah. Apa? Ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki. Radiyatan mardiyah. Ayo ridho. Raditu billahi robba wabil islami dina wabi muhammadin nabiyya wa rasul. Itu untuk apa? Supaya kamu bahagia. Tadi. Maka tadi istaghfiru rabbakum innahu kana ghafara yursili sama alaikum midrara wa yumdidkum bi itu kamu pengen ditambah harta tapi nggak balik-balik pada Allah. Wa yumdidkum bi amwalin wal banina wa yaj'al lakum jannah. Jannah itu sekarang di sini hari ini. Kan Allah yang bicara itu. Siapa bilang di sono? Tadi semua. Itulah yang Abah sampaikan kemarin. Kenapa manusia itu harus diulang? Karena untuk menikmati dunia ini jannatul mawa pada tubuhmu. Jannatul naim pada hatimu. Ya, jannatul firdaus pada fuadmu. Jannatul kurbah pada sirmu. Sekarang padukan 4 surga ini. Tadi jannatul mawa adalah dipan dari emas. Kalau sekarang bukan dipan dari emas. Mobil Lamborghini, Ferrari, rumah yang mewah dari beralaskan. Nah itulah. Tapi pandang Allah. Ini udah gubuk setan lagi. Rumahnya gubuk setan lagi. Udah miskin setan lagi di pengikutnya itu. Ini kan celaka. Tadi semua. Nuduh sama orang kafir. Tadi. Nah inilah kacau tadi semua. Tadi. Maka Allah mengajak kepada kita. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghafara yursili sama alaikum midrar wa yumdidkum bi amwal wal banin wa yaj'al lakum jannah wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhar. Mengalir. Air mengalir. Tapi kalau menafsirkan air mengalir zaman dulu di Arab ya surga bagi orang Arab karena kering. Tapi buat sekarang di kita air mengalir itu rekening mandirinya ngocor terus, mandirinya, BRI-nya, BCA-nya, makanannya, uangnya, semua ngalir. Kenapa? Karena memang inilah surga yang sebetulnya sudah Allah ciptakan. Ya. Justru orang kita malah ingin yang di sono. Dikasih surga di sini, malah ingin di sono. Semua. Itulah kenapa Allah lengkapkan ilmu sekarang. Ilmu fisika, supaya mengerti hukum fisika. Ilmu kimia, supaya ngerti kimia. Maka batin kita ini mengikuti hukum kimia. Fisik kita mengikuti hukum fisika. Akan selalu begitu. Maka kenapa? Ada gelombang transversal, ada gelombang longitudinal, ada gaya gravitasi, ada gaya sentrifugal, ada gaya sentripetal. Itulah tentang gelombang. Juga dengan tentang cahaya. Ya. Karena sesungguhnya gelap itu tidak ada cahaya. Ingat itu. Sesungguhnya mati itu tidak ada hidup. Karena mabok. Mati itu tidak ada. Dan Nabi pun sudah bersabda, al-mu'minuna la yamutuna bal yanqiluna min daril fana ila daril baqa. Itulah dalam Quran, kullu nafsin dha'iqah. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap-tiap yang bernapas, yang berjiwa, kullu nafsin dha'iqah. Da'iqah da'ikun. Allah di situ adalah nafsun, itu adalah mu'annas. Tadi semua. Tetapi karena mu'annas harus juga ketemu mu'annas, maka bukan da'ikun tapi kullu nafsin da'iqatul maut, bukan da'ikun. Adalah mencicipi. Ganti casing. Pada saat SIM card itu dicabut dari HP lama karena dari suaranya sudah grogok gitu. Layarnya sudah butek. Kemudian juga jalannya sudah lempor-lempoy. Tadi semua. Giginya juga kayak udah ompong. Matanya udah lamur. Udah lemod. Maka Tuhan ingin kamu bahagia lagi di sini adalah di refresh. Ganti casing. Nah, cuma ganti casing hati-hati. Bisa lebih buruk casingnya. Kalau kamu tidak sadar. Itulah kenapa SIM card tadi yang tadinya sudah di Sony Ericsson ataupun sudah di Samsung, balik lagi buatan Cina yang murah 200.000 dari semua. Ya akhirnya masih nggak bersyukur lagi masuk cinit-nit hanya bisa SMS. Kenapa bah hidup saya sekarang serba gelap?
serba susah. Kamu tuh cinit-nit. Ada yang tamu ke Abah, "Bah, ini saya serba susah, makanan susah, ini susah." Cinit-nit. Ruh kamu itu masuk di HP cinit-nit. Bisa SMS doang, nggak bisa video call. Apalagi lihat picture-picture yang bagus-bagus. Karena picture yang bagus sama kayak kamu keliling dunia, lihat Eropa, lihat Barcelona, lihat ini, lihat Bali, lihat Lombok, itu picture. Karena arduhas samawati wal ar. Ya Allah ya Karim. Tuhan yang begitu ilmiah, begitu sayang kepada kita, malah dituduh akan nyiksa kamu. Tadi semua. Maka kalau kata ada adabun adim dalam Quran itu misalnya, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzab. Adab itu kamu mau dibakar. Coba Tuhan apa yang membakar kamu? Sekarang nggak usah Tuhan, kata Abah juga. Imam Sajili ngobrol sama ibu perempuan itu. Ibu tahu anak ibu sayang sama ibu? Nggak tahu. Apa ibu yakin anak ibu bakal menyelamatkan ibu? Nggak tahu. Apakah ibu yakin anak ibu bisa memberikan pertolongan pada ibu pada saat ibu tua? Nggak tahu. Tapi kenapa ibu komitmen punya anak? Kata ibu. Karena aku tahu cinta saya lebih besar daripada segala kesalahan dia. Nah itu sahabat. Allah itu jauh 1000 kali, 1.000.000 kali dari sayangnya ibu pada kamu. Kamu rasakan, mungkin kalian adalah ayah atau ibu daripada anak kalian. Dan siap kalian. Terus kalian tuduh Tuhan kalian semacam itu. Berhentilah cerita neraka. Karena setiap kau sebutkan, maka kesulitan akan datang padamu. Ingat, hukum tarik-menarik. Kau ngomongin penderitaan, yang datang penderitaan. Kau ngomongin susah, yang datang kesusahan. Ingat itu. Karena kamu adalah bukan kamu. Itulah kata Allah, anna inda dhoni abdibi. Maka kata apa? Kenapa di dunia ini sekarang manusia bisa menciptakan setan? Apa kamu setan itu ada? Itu dari pikiran kita yang kita ciptakan. Maka setannya Indonesia beda, setannya Amerika, setannya Cina, setannya Eropa. Karena apa tergantung dari orang-orang itu bagaimana di pikirannya menciptakan. Karena pikiran itu adalah banul jan, jin. Jinlah yang akan menjirim tadi semua. Ya. Orang Amerika nggak tahu dengan pocong, sundel bolong, Susana, susar ngesot. Nggak tahu. Yang tahu Dracula. Dan ada Dracula. Kenapa? Mereka believe. They believe bahwa mereka ketakutan itu pada Dracula. Sama dengan orang Cina vampir. Nah ini juga hari ini. Semua makanan jadi musuh. Daging musuh, ini kolesterol, darah tinggi, asam urat. Ah itulah. Maka Abah sudah bahas kemarin tentang bismillah. Tadi bagaimana bismillah? Bagaimana? Kita memulai sesuatu nurullah, nurul rabbi, bihaqi nur mahab. Segala pekerjaan. Sebelum memulai bismillahirrahmanirrahim. Tapi harus ngerti makna bismillahirrahmanirrahim. Apa maknanya? Secara syariat dan secara hakikat. Mana bismillahirrahmanirrahim. Maka bagi orang yang pantas bismillahirrahmanirrahim dulu adalah menjadi ilmu kun fayakun. Bisa terbang. Karena dalam bismillahirrahmanirrahim ada ba dan ada titiknya. Semuanya berasal dari titik itu. Nah kenapa manusia tidak bisa kembali titik itu? Karena dia sudah keluar jauh. Itulah kenapa. Kita harusnya Rabiul Awal melahirkan kembali maulid. Tadi semua. Ya. Maulid. Maulid apa yang dimaulidkan? Tadi semua. Nabi 12 Rabiul Awal. Tadi semua. Mati meninggal 12 Rabiul Awal. Tadi semua. 12. Tanggal 12. Tanggal 12. Karena 12 itulah. Maka sehari semalam adalah 12 jam siang, 12 jam malam. Bulan itu setahun 12 bulan. Tadi semua. Ya. Islam itu 5, iman itu 6, ihsan 1, 12. Karena tadi. Manusia itu semua, baik di Buddha sekalipun. Kamadatu, Rupadatu, Arupadatu. Kamadatu Islam, Rupadatu ada iman, Arupadatu ihsan. Semua agama sama. Maka jangan benci pada agama lain. Bebaskan dari penyakit kulit. Kayak Ayub. Ayub bebas dari penyakit kulit. Apa? Selalu salah menilai kepada apa yang ada nampak di permukaan. Itulah Syaitanul kata al-akwanu dohiru hagirotun. Semua kawan itu dohirnya tipuan. Maka jangan bebaskan dari penyakit kulit. Berhentilah. Karena ternyata Hindu juga Allah. Buddha juga Allah. Kristen juga Allah. Apa yang bukan Allah? Ini yang harus pertama dulu. Kalau tidak begitu maka kamu tidak akan menemukan kesadaran. Seperti layangan yang saling membenci dengan layangan lain. Pada talinya ditarik oleh yang sama. Benar-benar on. Semua. Dari hidup yang sama. Dari gerak yang sama. Pada kudrat yang sama. Pada hayat yang sama. Bahkan pada ruh yang sama. Ruh itu satu.
Awwalu ma khalaqallahu nuri, awwalu ma khalaqallahu ruhi. Kita ini hidup pada ruh, bukan ruh ada pada kita. Itulah nafakhtu fihi min ruhi. Ruh itu adalah, inilah kosong. Kosong inilah hakikat ruh. Mana Tuhan? Di sebalik yang kosong. Tuhan yang Tuhan tidak punya nama. Tuhan yang Tuhan tidak punya sifat. Tuhan yang Tuhan tidak punya asma, af'al. Karena dia kun hizat. Yang itu yang disebut laisa kamislihi. Itu paham. Tapi kembalikanlah minimal pada kosong. Tapi kosong itu bukan Allah. Ya. Dan ruh juga bukan Allah. Ingat itu. Tapi tiada lain daripada Allah. Minimal kita kembali pada kosong. Artinya apa? Tariklah semuanya. Taubat, tabah ya tubuh. Supaya sipir, safa. Daripada muharram. Bebaskan. Barulah kepada sofar, sipir, kosong. Barulah kamu lahirkan Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rojab. Mi'rajkan supaya Id nanti di Ramadan. Id, dari kata ada ya. Kembali pada kepada golong. Kembali pada Allah. Kenapa harus kembali pada Allah? Karena sumber kebahagiaan Allah. Surga itu Allah. Tadi semua. Bagaimana kau ingin menghayal, ingin bahagia kalau masih jauh dari Allah? Maka Allah selalu katakan, wasyari'u ila maghfir. Kembalilah. Tabah ya tubuh. Ya. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Emang Allah perlu dengan kita? Allah sayang sama kita. Intinya Allah sayang sama kita. Jangan kita jadi makhluk yang kelayangan. Kayak orang makhluk mabok. Kayak kalong yang terbang. Nggak jelas. Mau kemana? Hari semua. Sholat itu hanya nggak tahu buat apa sholat. Hari semua. Ya. Ya Allah ya Karim. Maka itulah sahabat. Marilah kita kembalikan. Inna lillah. Inna adalah harfu taukidin. Adalah untuk menegaskan. Karena masih orang nggak percaya bahwa sesungguhnya kita ini milik Allah. Wa inna ilaihi roji'un. Dan semua milik Allah itu. Wajib kembali. Tapi wajib kembali itu bukan tadi. Salah lagi orang kembali. Bagaimana kembalinya itu? Bukan kembali dari satu kota ke kota lain. Itulah kepada Allah ada 10 makulat yang harus dipahami. Tidak boleh ada jihad. Dekat harus takwil. Jauh harus takwil. Sampai harus takwil. Liko harus takwil. Menatap wajah harus takwil. Tadi semua. Menyembah harus takwil. Tadi semua. Ingat, dikir juga harus takwil. Kalau ada ingat, berarti ada yang diingat. Ada yang mengingat, berarti dua lagi. Nah itu perlunya takwil. Tadi semua. Kita ini ada yang diadakan, hidup yang dihidupkan, daya yang diberikan daya, kekuatan yang diberikan kekuatan. Tadi semua sama sekali darurat, tidak ada makhluk. Jangan lagi takut pada makhluk apapun, kan tidak ada makhluk yang bisa darurat padamu. Jangan lagi takut, jangan bersandar pada makhluk, karena makhluk tidak. Kalaupun kamu melihat kayak Ka'bah, jangan lihat sebagai cangkangnya ini. Tapi lihatlah yang sebaliknya. Ini kan speaker. Corong yang sedang ngomong. Tadi siapa yang ngomong? Terus hatinya. Siapa yang ngomong hatinya? Ruhnya. Siapa yang menggerakkan ruhnya? Allah. Berarti kalau kalam yang keluar ini kalam siapa? Ya kalam dia. Hadis semua. Ya. Maka Allah apa kata Allah? Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah pada Tuhan. Fadkhuli fi ibadi. Jadilah hambaku. Wadkhuli jannati. Ya rasakan surganya sekarang. Dan Allah memanggilnya ya Tuhan nafs, bukan ruh. Hei jiwa, berarti di sini. Kullu nafsin dha'iqah. Dan nafsun. Ya. Sekarang. Fadkhuli fi ibadi. Disuruh kita jadi hamba. Wadkhuli jannati. Nikmatilah fasilitas Allah di muka bumi ini. Pergilah ke Perancis, ke Spanyol, ke Belgia, ke Finlandia, Norwegia. Arduhas samawati wal ar. Mu'iddat lil muttaqin. Tuh. Kepada orang yang sudah berpakaian takwa. Kenapa? Karena iman. Iman itu berpercaya. Tapi al-yakin. Al-yakin itu sudah tumbuh pada dadanya. Dari ilmu yakin ke ainul yakin, hakul yakin, isbatul yakin. Maka gagahnya kamu itu luar biasa. Karena kamu adalah bukan kamu. Tadi semua. Ya, sekali lagi perkataan kembali kepada Allah itu adalah bukan mati. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un itu bukan mati. Maka sesungguhnya manusia itu adalah tiada mati.
Kan kata Nabi, al-mu'minuna la yamutuna bal yankiluna min dzalil fan. Yang ada hanya hidup, lahir. Tadi semua. Hanya lahir, tadi semua. Ya. Jadi nggak ada mati. Hanya hidup aja terus. Nah, casing aja nanti yang berganti-ganti. Ya. Ganti-ganti. Jangan sampai nanti casingnya babi. Jangan sampai casingnya bagong. Jangan sampai casingnya kuk. Jangan sampai casingnya nanti apa lele. Nanti tiap hari apa namanya dibikin pecel lele. Tadi semua ya. Maka lihat kata Quran surat Ad-Zumar bahwa banyak manusia makan saudaranya sendiri. Makan daging saudaranya sendiri. Ayo. Naikkan kesadaran. Kesadaran jangan sampai ada pada kesadaran binatang. Ya. Itulah kesadaran nafsul amaroh. Naik pada kesadaran nafsul lawamah. Naik pada kesadaran nafsul mulhimah. Sampailah pada kesadaran Idris. Kesadaran amaroh ada kesadaran Adam. Kesadaran materi. Atau dalam bahasa Hindunya adalah, bahasa Budanya adalah kesadaran kamadatu. Kesadaran nafsu. Kesadaran binatang. Kesadaran perut. Inilah. Naiklah pada kesadaran Yusuf. Mulai senang berbagi. Ternyata orang lain adalah aku yang lain. Ternyata kebahagiaan itu pada saat merubah materi menjadi energi. Itulah Yahya, Yusuf. Masuklah kesadaran Idris, siap berkorban. Yusuf. Tadi, kamu akan tampan wajahnya. Tuh, situ kan. Tampan wajahnya, bisa memahami hakikat, gitu. Membaca meramal, dan lain sebagainya. Karena sudah kesadaran. Kesadaran Yusuf di situ. Masuklah kesadaran Idris Darosa, cerdas. Tadi semua, cerdas. Cerdas itu sudah mulai cerdas tadi semua. Ngerti hukum-hukum Allah. Cerdas. Masuklah kesadaran Harun. Rodia. Kamu sudah mulai ridho. Oh ternyata semuanya yang banyak ini satu toh. Oh ternyata semua agama ini dari sumber yang satu toh. Toh semua manusia ini. Kenapa jadi bermacam-macam? Karena udah jauh. Maka disuruh tobat balik. Id. Ada yaudu. Tadi semua. Supaya apa? Fitrah kembali. Kenapa harus id ada yaudu? Karena supaya ayyada yu'ayyidu. Kamu akan pesta. Nanti dilahirkan kembali dalam keadaan sugih tubuhmu itu. Tubuhmu jadi magnet energi. Magnet rizki. Semua makhluk datang padamu. Makanan datang padamu. Uang datang padamu. Kesempatan datang padamu. Semua. Karena kamu sudah ayyada yu'ayyidu. Karena kamu sudah id. Kembali kepada fitrah asli dirimu. Ibaratkan layangan kamu sudah kembali pada sumbernya. Sudah kembali pada golongnya. Inna lillah sudah kembali. Wa inna ilahi roji'un. Tadi semua hilanglah. Di mana? Di sini. Kapan? Sekarang. Semua. Itulah. Naiklah pada kesalahan Musa. Ada mardiyah. Baru kamu diridhoi. Setelah kamu ridho, maka masuk diridhoi oleh Allah. Tadi. Rodiyata mardiyah. Fadkhuli fi ibadi. Waduh. Masuklah pada kesalahan Ibrahim. Yang disebut Sidroh al-Muntaha. Wa inna ala rabbikal muntaha. Akulah penghujung perjalananmu itu. Kata Allah. Maka di situ kau sudah mulai melihat bulan, melihat matahari, melihat bintang. Itu Ibrahim. Artinya kamu itu sudah melihat atas. Tuh. Sudah luar biasa. Itulah kesadaran Ibrahim. Sidroh, sadar al-muntaha, penghujung perjalanan kamu. Itulah kembali kamu sekarang. Nah sekarang berarti kamu udah siap-siap hidup dengan kebahagiaan. Siap-siap keliling dunia. Siap-siap kamu menikmati hidup ini. Semuanya datang padamu. Karena kamu sudah mengerti siapa dirimu. Bukan makhluk yang justru sebaliknya. Ngendus-ngendus. Karena tadi kamadatu. Makhluk tadi. Harusnya naik ke arupa datu. Ke rupa datu. Masuklah kepada alam kembali kosong. Arupa datu. Sama Buddha juga. Maka itulah Candi Borobudur itu bentuknya begini. Tadi. Dari kamadatu, rupa datu, arupa datu. Dari Islam, iman, ihsan. Sama. Baliklah pada shin. Maka orang yang sudah sampai di situ. Dia akan dipanggil Yasin. Kenapa ya? Karena ya itu udah penghujung huruf hijaiyah. Yakin. Orang yang sudah sampai pada derajat yakin. Dan dia sebagai penghujung surat Al-Quran adalah shin. Tadi. Yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Berarti kamu sudah selesai. Udah gak ada lagi pembisik pada pikiranmu. Tadi semua. Karena itulah khuldi yang datang pada pikiranmu itulah. Yuwaswisu fi sudurin nas. Kamu was-was semua. Apa ngikutin aja kata pikiran tadi semua. Ya. Nah sekarang kan sudah jadi hamba. Digendong kamu tadi semua. Subhanalladzi asra bi abdihi. Kamu sudah menjadi abid. Jadi hamba. Digendong. Kalau ibaratkan perahu Nabi Nuh. Kamu sudah jadi nun.
Sekarang udah nggak mikul lagi titik ba, capek. Karena ba itu melengkung perahu, kamu titiknya di bawah, capek hidup ini. Naiklah ke atas. Tadi. Masuklah, jadi penumpang. Itu kata Allah, ya itu nafsu, irji ila rabbiki. Ayo naik ke perahuku. Naiklah ke perahu Nabi Nuh. Supaya kamu ini sekarang dijamin semuanya. Maka itulah Allah berkata, hei dunia, sujudlah kepada mereka. Tuh. Tapi kalau belum ketemu Allah, belum mati kamu, belum rojiun, sekarang belum ketemu dengan Allah, semuanya dunia ini lari dari kamu. Maka ada ibu datang ke Abah, bah, kenapa saya rezeki susah, bah? Saya udah bangun, saya bilang katanya, habis sholat subuh. Iya tadi Bu, karena rezeki ibu itu udah bangun sebelum subuh. Kalau begitu saya bangun sebelum subuh, ya bangun jam 4. Datang lagi ke Abah, bah, ternyata juga rezeki susah. Dia udah bangun jam 3. Saya bilang, akhirnya setelah dia baru Abah jelasin. Apa? Kamu, selama kamu yang ngejar-ngejar, dia kabur dari kamu. Kata dia, ih jijik, gua nggak dibawa ke Allah nih. Pasti dibawanya ke judi slot nih. Pak, itulah kenapa harus kembali pada Allah. Lihat, dalam kitab Hayatul Hayawan Imam Ghazali. Ayam di pasar Basrah teriak-teriak pada saat dibeli oleh orang. Wah, nggak mau saya. Wah, waduh, kenapa tenaga saya dipakai jauh kepada Allah buat maksiat. Tapi begitu lihat orang yang bisa membawa dia kepada Allah, mengembalikan tubuhnya kepada Allah. Karena tadi Pak, itulah kenapa kata Abah, hukum menyembelih itu menggunakan la ilaha illallah. Jangan asal nyembelih binatang. Kapan kamu menghidupkan ayam? Kok berani kamu menyembelih binatang? Kapan kamu menghidupkan sapi? Bukan kata Allah, wala mautan wala hayatan itu milik Allah. Nah, di sini orang Islam banyak makan bangke. Nah, di semua. Tidak mungkin kamu menyembelih pakai bismillah untuk menyembelih. Itulah kenapa Allah surat At-Taubah tidak boleh pakai bismillah. Karena agar ada perang. Makruh. Ini pakai nyembelih bismillah. Allah menciptakan dengan penuh kasih sayang. Dengan bismillah saja neraka jahanam tutup. Dengan bismillahirrahmanirrahim saja neraka Sakor, neraka Wel tutup. Karena bismillahirrahmanirrahim itu surga Allah. Ini pakai nyembelih orang menyakiti. Maka dalam hukum bismillah ada haram, ada makruh. Tadi menyembelih binatang itu, maka para ulia Allah mengajarkan bukan dengan bismillah, tapi dengan sama dengan kembalinya semua makhluk. La ilaha illallah dari semua. Ya, ayolah. Abah ingin mengajak kesadaran. Sadar, bangun dari tidur. Tempeleng begitu tadi semua. Ya. Nah, sadar tadi semua. Bangun. Karena kalau nggak bangun kalian itu mimpi. Kalau mimpi itu mabuk itu tadi. Bangun tidur, cari duit kemana ya? Ya Allah, ya Karim. Ya. Maaf ya, ini penuh dengan kecinta. Rasa cinta yang ingin Abah menyadarkan semua orang. Bahkan layak bahagia, pantas bahagia. Di mana? Di sini. Kapan? Sekarang. Di tempat ini. Tadi semua. Kalau enggak, berarti kita jadi korban penderitaan. Tadi semua. Ya. Mohon maaf atas kurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.